Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Fajri dari Prodi Pendidikan APS kelas A1. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil review dari hasil dari buku panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum. Di sini saya mendapatkan halaman 19 sampai 29 dengan tema pembelajarannya asesmen kurikulum merdeka. Lanjut pembahasannya. Pembahasan pertama ada menyusun alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran ini dapat diperoleh pendidik dengan cara yang pertama ada merancang sendiri berdasarkan CP. Apakah kalian tahu itu CP? Benar, CP itu adalah capaian pembelajaran. Nah, CP itu bisa dikatakan target kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam fase pembelajaran. Nah, apakah kalian sudah tahu? Mantap. Yang kedua ada mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan. Nah, yang ketiga ada menggunakan contoh yang disediakan oleh pemerintah. Itulah bagaimana pendidik menyusun alur tujuan pembelajaran. Mantap. Pembahasan selanjutnya, cara-cara menyusun tujuan pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran. Nah, poin yang pertama ada pengurutan dari yang konkret ke yang abstrak. Metode pengurutan dari konten yang konkret dan berwujud ke konten yang lebih abstrak dan simbolis. Yang kedua ada pengurutan deduktif. Metode pengurutan dari konten bersifat umum ke konten yang spesifik. Yang ketiga ada pengurutan dari mudah ke yang lebih sulit. Metode pengurutan dari konten paling mudah ke konten yang paling sulit. Adapun pembahasan selanjutnya cara-cara menyusun tujuan pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran. Yang pertama ada metode pengurutan yang meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bantuan secara bertahap. Selanjutnya ada pengurutan prosedural. Metode ini dilaksanakan menyiapkan data, memilih metode, membandingkan data, menukar posisi, memeriksa hasil. Selanjutnya ada scaffolding. Metode pengurutan yang meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bantuan secara bertahap. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan asesmen. Yang pertama ada asesmen formatif. Apakah kalian tahu apa fungsi asesmen formatif ini dulu? Ya, bagaimana Rizal? Bagaimana Jaini? Oke. Fungsi asesmen formatif ini bagi peserta didik adalah asesmen berguna untuk berefleksi dengan memonitor kemajuan belajarnya. Nah, bagaimana bagi pendidik itu asesmen formatif ini? Apa fungsinya? Nah, asesmen formatif ini berguna untuk merefleksikan strategi pembelajaran serta meningkatkan efektivitas dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Adapun contoh asesmen formatif ini, sepertinya contohnya ya, pendidik memulai kegiatan tatap muka dengan memberikan pertanyaan berkaitan dengan konsep atau topik yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Contohnya kayak yang disederhanakan ya, seperti kayak kita diskusi dalam kelompok. Bisa juga kuis-kuis yang sudah disediakan oleh gurunya dalam pembelajaran itu. Nah, contoh gambarnya ini. Bagaimana? Apakah kalian sudah jelas? Apakah kalian sudah paham apa asesmen formatif ini? Mantap, kalau sudah. Kita lanjut pembahasan selanjutnya. Selanjutnya ada asesmen sumatif. Nah, fungsi asesmen sumatif ini apa? Ayo, coba tebak Rizal. Mantap. Fungsi asesmen sumatif ini yang pertama ada alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik. Jadi kita sebagai pendidik ya, kita tahu bagaimana peserta didik ini pencapaian belajarnya dalam mempelajari sesuatu itu. Kita tahu hasil belajarnya. Jadi kita mengevaluasi di situ. Bagaimana hasil belajarnya, apakah peserta didik ini paham apa yang telah dipelajari atau tidak. Nah, itu. Yang kedua ada mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya ada yang menentukan kelanjutan proses belajar siswa di kelas atau jenjang berikutnya. Jadi kan ini seperti kayak UAS. Misalnya siswa ini tidak memenuhi apa yang telah dicapai, bisa
tinggal di kelas atau masuk ke lanjut jenjang berikutnya. Jadi kan misalnya siswa ini belajar matematika dari itu, misalnya yang siswa ini tidak bisa menjawab atau segala macam, tidak memenuhi dari ketentuannya, itu kan bisa remedial. Nah, remedial itu bisa selanjutnya tidak bisa lagi, itu kan tidak memenuhi syaratnya. Jadi kan bisa tinggal di kelas atau lanjut ke jenjang berikutnya. Ataupun juga kan belum tentu kan asesmen sumatif ini dari UAS atau juga UTS ataupun nilai harian. Nah, ini misal juga kita ambil contoh di nilai harian. Misalnya siswa tadi mempelajari sudah dalam materi tertentu ya, kita ambil ekonomi ini misalnya, bentar baterai. Nah, ekonomi itu kita bagikan ulangan harian. Nah, ulangan misalnya siswa itu tidak bisa menjawabkan, bagaimana lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya ini berhubungan dengan materi yang ekonomi tadi, gimana? Nah, maka dari itu asesmen sumatif ini menentukan kelanjutan proses belajar siswa di kelas. Bagaimana, apakah lanjut atau tetap di sana. Jadi itu fungsinya. Paham? Mantap. Dan ini adalah contohnya, fotonya. Mantap ya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kelebihan buku ya. Kelebihan buku dalam penjelasan halaman buku dari 19 sampai 29 ini, pendidik bisa memahami cara menyusun tujuan pembelajaran dan apa saja asesmen dalam kurikulum Merdeka yang sekarang. Itulah manfaat dari buku ini atau kelebihannya. Mantap kan? Mantap. Tapi dalam kelebihan ini ada kekurangannya. Nah, dalam buku ini tidak adanya pembahasan asesmen diagnostik. Maka dari itu saya menambahkan materi asesmen diagnostik dari beberapa sumber artikel. Nah, saya ambil dari materi artikelnya itu menurut dasar 2020. Asesmen diagnostik itu adalah penilaian khusus untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik agar pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Mungkin ada contoh fotonya. Mantap. Selanjutnya, dasar 2020 dalam artikel Nasution 2022. Asesmen diagnostik ini terbagi menjadi dua, yakni asesmen kognitif dan non-kognitif. Asesmen diagnostik kognitif ini tujuannya adalah yaitu ada mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Yang kedua ada menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kompetensi mereka. Yang ketiga serta memberikan remedial bagi yang membutuhkan. Selanjutnya ada asesmen diagnostik non-kognitif, yaitu adalah asesmen diagnostik ini bertujuan untuk memahami kesejahteraan psikologis peserta didik, sosial, aktivitas belajar, kondisi keluarga mereka, pergaulan, serta minat dan karakter siswa. Nah, apakah kalian sudah mengetahui apa saja fungsi lebih kelebihan dan kekurangannya ataupun isi materi yang ada di buku panduan pembelajaran dan asesmen tadi yang saya jelaskan dari halaman 19 sampai 29. Bagaimana tanggapan teman-teman? Mohon ditanggapi. Misalnya ada kekurangan apa yang saya sampaikan ataupun mungkin yang sulit dipahami, mohon dimaklumi. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Bye bye. Terima kasih. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.